Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Reading Hive, episode perdana yang pertama, di mana di sini aku mencoba untuk menjelaskan tentang buku yang pernah aku baca, dan salah satu buku favoritku adalah buku karangan Eid Al-Qarni yang berjudul Berjuanglah Masalah Pasti Usai. Di dalam buku ini beliau memberikan solusi-solusi pada setiap emosi ataupun perasaan yang kita miliki. Misalnya di daftar isi yang beliau tulis di sini ada mengenai problematik kehidupan, tentang musibah, tentang susah mendapatkan jodoh, tentang was-was, tentang kebodohan, ketakutan, kesendirian, keterasingan, dan segala macamnya. Dan beliau mencoba untuk memberikan solusi pada masalah-masalah tersebut. Yang paling aku suka di halaman pertama, sebelum beliau menjelaskan tentang masalah dan solusi, di sini beliau mengambil kutipan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Isinya begini, katakanlah kepada mata jika air mata ini jatuh. Sesungguhnya Allah lebih besar daripada kesedihan dan kegelisahanku. Katakanlah kepada nurani, jika masalah bertambah besar, sesungguhnya Allah pemilik hati memeliharaku dengan kelembutannya. Katakanlah kepada asa yang makin membesar dalam hati, sesungguhnya solusi dari Allah akan datang dan menolong. Such a beautiful quote yang beliau mulai sebelum menjelaskan setiap chapter ataupun judul kecil dari tulisannya. Dan uh, di video kali ini aku ingin menjelaskan tentang salah satu dari chapternya, yaitu tentang perasaan was-was. Nah, perasaan was-was itu adalah merasa ragu ataupun gusar, bingung, gelisah, dan penuh dengan prasangka. Nah, ada 21 solusi yang beliau jabarkan di dalam buku ini. Tapi aku akan bacakan 3 yang menurutku cukup memberikan insight. Yang pertama adalah meyakini bahwa setiap pikiran mengganggu dan was-was yang menimbulkan rasa kekhawatiran berasal dari setan yang bertujuan untuk membuat kita sedih, khawatir, dan merasa tidak nyaman pada diri sendiri. Karena itu tidak boleh terlalu lama terjebak dalam perasaan tersebut. Tetaplah yakin dan jangan ragu, hadapilah dan jangan minim percaya diri dan bertawakallah kepada Allah, dan niatkanlah dalam hati untuk menyudahi rasa tersebut. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 10, Allah berfirman, sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedangkan pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal. Nah, terkadang kita merasakan hal-hal ataupun emosi negatif yang mungkin membuat kita menjadi tidak percaya diri ataupun menjadi ragu seperti itu. Padahal Allah menciptakan kita untuk menjadi khalifah, dan kita tahu seorang pemimpin itu harus penuh dengan semangat, penuh dengan optimis. Ya, walaupun ada yang bilang jangan sampai menjadi toxic positivity, tapi menjadi orang yang optimis itu menurutku sangat membantu daripada kita hanya berfokus ataupun membiarkan perasaan-perasaan yang tidak enak itu tetap berada dalam diri kita. Jadi kita mencoba untuk melepaskan, to let it flow, dan membiarkan diri kita penuh dengan rasa optimisme dan percaya diri. Solusi yang kedua yang beliau berikan adalah menyibukkan waktu dan mengisi masa senggang dengan hal-hal yang bermanfaat, baik dengan perbuatan maupun ucapan. Karena kesenggangan waktu lebih berpotensi menumbuhkan benih-benih was-was dan keraguan. Hindarilah kesendirian dengan cara bergaul dengan orang-orang yang gemar melakukan kebaikan dan amalan-amalan keutamaan. Nah, di era digital sekarang, kita lebih banyak berinteraksi dalam dunia maya daripada secara langsung.
Padahal dunia maya itu, misalnya sosial media, itu penuh dengan sistem yang membuat kita terus tertarik dalam algoritma mereka. Nah, misalnya ketika kita merasa takut ataupun was-was. Nah, lalu ketika kita menggunakan sosial media dan ada video-video yang memvalidasi perasaan tersebut, nah biasanya kita akan durasinya akan lebih lama karena kita merasa ada yang memvalidasi. Nah, padahal algoritma sosial media itu akan menarik hal-hal yang sedang kita sukai ataupun sedang kita rasakan tersebut. Nah, jadi kita semakin banyak video-video yang memvalidasi perasaan-perasaan kita, dan di sisi yang lain malah membuat kita lebih dalam merasakan perasaan negatif tersebut. Walaupun ada video ataupun ada hal yang positif juga dari sosial media, tapi ketika kita sudah merasa diri kita burn out ataupun was-was, maka hindarilah kesendirian. Dan yang terakhir, yang ketiga, dari 21 solusi yang beliau berikan adalah melakukan olahraga tambahan seperti berjalan, berenang, atau lainnya. Usahakanlah tetap kontinu melakukannya, serta lebih afdol jika mengikutsertakan teman-teman yang semangat, optimis, dan pandai bercanda. Pergilah ke tempat-tempat baru untuk menyegarkan diri, serta bersantai ria bersama keluarga dan sahabat. Nah, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Maka dari kata-kata ini sebenarnya kita itu harus menyadari bahwa tubuh fisik kita itu bisa membangun jiwa yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika fisik kita kuat, ketika kita melatih fisik kita menjadi dengan olahraga, dengan latihan, maka hormon-hormon di dalam tubuh kita akan memberikan hormon yang positif seperti hormon dopamin. Again, walaupun ketika kita melakukan scrolling di sosial media itu memberikan chip dopamin, tapi ketika kita melakukan olahraga itu akan memberikan kebahagiaan tersendiri, tidak hanya dari perasaan kita tapi juga dari tubuh ataupun sel-sel di dalam tubuh kita. Dan satu lagi yang mau tambahkan di sini adalah meninggalkan teman-teman yang buruk, karena kita harus berusaha untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik. Nah, ingatlah ketika kita berteman dengan penjual parfum, kita akan kena aroma parfumnya. Paling tidak kita mencium aroma yang wangi. Sedangkan ketika kita berteman dengan tukang besi, maka pasti kita pernah terkena percikan api dari kegiatan yang dia lakukan ataupun pekerjaan yang dia lakukan. Nah, terakhir beliau menutup dengan renungan, dengan kisah-kisah, dengan syair, dan juga pesan-pesan. Dan ya, mungkin itu aja untuk penjelasan mengenai bukunya. Overall, buku ini memberikan sebuah gambaran mengenai bagaimana cara kita untuk menghadapi emosi yang kita rasakan dengan mengevaluasi ataupun menyadari emosi tersebut, mengidentifikasinya, dan juga mengevaluasinya dengan memberikan solusi-solusi. Dan ini membentuk cara berpikir kritis kita. Dan dari 21 solusi tersebut ada renungan-renungan juga yang memberikan kita insight baru. Dan menurutku buku ini sangat recommended untuk dibaca. Dan terima kasih untuk mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.